Demonian Empire, hiduplah Benedetta. Ya, sebut aja Bennett lah. Nah, si Bennett ini tinggal bareng bokapnya yang seorang prajurit Demonian Empire. Lalu pada suatu ketika, bokapnya ini pergi perang melawan monster abyss bareng prajurit lainnya. Oh iya, pasukannya mereka ini dipimpin sama bokapnya Alufit. Ayo guysku, kita berangkat. Dan mereka pun berangkat. Terus, mereka nggak balik. Hilang. Ya, kabarnya pas perang lawan abyss itu mereka ngalamin kekalahan. Terus pas disuruh buat mundur. Initiate retreat. Lapor Don, perintah dari pusat kita disuruh mundur, komandan. Minang neng lagi nang suang lagi nang neng. Ya, mereka malah maksa buat maju. Dan karena itu, bokapnya Alufit, terus bokapnya Bennett sama para prajurit lainnya yang terlibat, mereka dianggap pemberontak soalnya ngelanggar perintah dari atasan. Lalu setelah itu mereka nggak balik dan nggak ada kabar. Dan akhirnya mereka dianggap gugur dalam perang. Dan karena kejadian itu, si Bennett sama si Alufit ini jadi yatim piatu. Ya, sebenarnya semua yatim piatu yang ada di Demonian itu bakal diadopsi di Monastery of Light. Tapi, Alucard si oi. Jabatan bapakmu seorang perwira. Oke, masuk. Oke, itu aja. Pak, saya gimana? Bapak kau nggak terkenal, skip. Emotional damage. Ya, karena isu pemberontakan yang dilakuin pasukannya bokapnya si Bennett. Apalagi bokapnya si Bennett ini cuma prajurit kelas bawah. Jadinya dia nggak dapat kehormatan kayak yang lain. Dia nggak diterima di Monastery of Light. Nah, sedangkan si Alufit ini, meski bokapnya ini juga ikut dalam pemberontakan, tapi karena bokapnya ini seorang perwira, punya jabatan tinggi lah gampangannya. Jadinya si Alufit ini masih dapat kehormatan dari mendiang bokapnya dan bisa tinggal dan dirawat di Monastery of Light. Terus intinya yang punya jabatan punya privilege lah, lebih terjamin haknya. Mirip-mirip kayak ya karena nggak di-ACC di Monastery of Light, akhirnya si Bennett ini tinggal sendirian, cari duit sendiri, kerja, banding tulang, nguli, mulung buat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, dia juga ngelatih skill bertarungnya, soalnya dia itu pengen balas dendam ke abyss atas kematian bokapnya. Terus dia juga pengen jadi Warrior of Light, anggotanya Lightborn lah gampangannya. Jir, imagine Bennett Lightborn buat ngedapetin kehormatan yang seharusnya dia dan bokapnya dapatkan. Ya, dengan pedang peninggalan bokapnya, si Bennett ini terus berlatih, dan si Bennett ini ngasih nama pedangnya Alecto. Bertahun-tahun berlalu, si Bennett ini udah jadi kuat dan hebat dalam bertarung, udah strong. Akhirnya dia mutusin buat daftar ke Empire Army sebagai langkah pertama buat jadi Warrior of Light. Oke gas, daftar. Tidak semudah itu, Ferguson. Ya, si Bennett ini langsung ditolak. Ya, dia ditolak gara-gara isu pemberontakan bokapnya dulu. Alah wes, tai. Ya, ngerasa kecewa, akhirnya si Bennett ini ngebawa pedangnya Alecto, ninggalin Monian dan pergi ke Barrenland sendirian buat ngebantai monster abyss yang ada di sana buat balas dendam kematian bokapnya. Lalu di dekat Atlantis Mountain, dia kaget kalau di sana itu ada warung nasi padang. Weh, apa weh? Doblok. Ya, di dekat Atlantis Mountain, dia kaget kalau ada peradaban manusia yang hidup di Barrenland. Ternyata ada sekumpulan manusia yang hidup di sini. Flashback, dulu kala Barrenland ini adalah tanah yang damai, tapi semua berubah sejak kerajaan api menyerang. Blok. Ya, kedamaian di Barrenland hilang sejak kerajaan api menyerang tempat itu. Barrenland ini jadi tanah yang tandus. Ya, karena serangan dari abyss, satu-satunya jalan yang terhubung sama Monian ini terputus, yang nyebabin penduduk asli sama pengembara yang ada di sana terjebak dan gak bisa mengungsi ke Monian. Dan akhirnya dengan sisa harapan yang mereka miliki, mereka berjuang buat bertahan hidup, pertahanin generasi manusia di Barrenland sampai sekarang. Ya, awalnya si Bennett ini boman sama mereka. Dia pun lanjut ngejelajahin Barrenland. Dia ngelampiasin dendam amarahnya dengan ngebunuh tiap monster yang dia temui. Monster besar, kecil, kuat, lemah, sikat, set. Anjay. Tapi perlahan dia sadar kalau Barrenland ini adalah tempat yang luas dan monster abyss ini lebih banyak dan hebat dari yang dia bayangkan. Dia sadar kalau dia nggak bisa ngubah Barrenland sendirian. Lalu pada suatu hari, si Bennett ini ngelihat para ranger pelindung manusia di Barrenland ini lagi war sama beberapa monster abyss. Nah, si Bennett ini kagum dan terpesona melihat kerjasama mereka sebagai tim yang berkali-kali berhasil mengusir para monster dari wilayah penduduk. Akhirnya, Kak, tim satu kah? Nuiat yo gambare. Iya Neng, join sini Neng, jangan beban ya. Santai, cewek user hyper nih bos. Ya, akhirnya si Bennett ini ngejalin persahabatan sama para ranger di Barrenland, ngalahin abyss bareng, mabar, ngopi, cangkruk, dan mereka jadi akrab banget. Mereka jadi tim yang hebat. Dan karena perjuangan si Bennett sama para ranger, pemukiman makin meluas di sekitar Atlantis Mountain, dan peradaban manusia di Barrenland bisa lebih berkembang berkat perlindungan dan pengorbanan mereka. Mereka percaya kalau suatu hari nanti mereka bakal melihat bunga mekar di Barrenland. Si Bennett pernah ngomong, One day, the flowers will bloom again in the barren lands.
Dan sekarang ambisinya si Bennett ini, dia pengen ngebantai semua monster yang ada di Barrenland buat ngembaliin kejayaan Barrenland. Terus dia juga mau ngembaliin kehormatan bokapnya buat nunjukin ke penguasa Monian kalau kehormatan seseorang itu nggak bisa dinilai oleh siapapun. Semua orang itu sama dan sederajat. Dan ini juga nunjukin kalau ini bukan cuma pertempuran antara dia dan Abyss, tapi ini juga pertempuran antara dia dan Monian Empire. Tamat. Take